Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Purnamasari dengan NIM 2441104028082 kelas 2 PAIB akan sedikit menjelaskan artikel kelompok saya yang berjudul Islam dan Politik Nasional di Pakistan. Oke, lanjut ke latar belakang negara Pakistan. Pakistan resmi berdiri pada 15 Agustus 1947 sebagai negara bagi umat Islam di India. Peristiwa ini dipicu oleh gerakan Syed Ahmad Khan untuk reformasi intelektual dan pendidikan dan seruannya untuk hak-hak Muslim India. Gerakan ini secara tidak langsung menyebabkan munculnya kelompok-kelompok revivalis Islam seperti yang dipimpin oleh Maulana Mahmud Al-Hasan, Duban Qasim Nana Utfi, dan Mujahidin Syed Ahmad Syahid melalui Girah Al-Islamiyah. Ketika gerakan jihad bersenjata untuk memulihkan politik Muslim India dimulai, gerakan Duban dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya berusaha membantu Muslim India dalam melestarikan tradisi Islam kuno Kesultanan Mughal. Muncul gerakan Khilafat Ali pada akhir tahun 1920-an juga memperkuat dorongan ini. Liga Muslim India didirikan tahun 1906 untuk membela hak-hak politik, sosial, budaya, dan ekonomi umat Islam India sekaligus mencegah dominasi organisasi nasional Hindu. Umat Muslim India merasa terancam oleh gerakan Sudi dan San. Awalnya, wilayah Pakistan merupakan bagian dari India yang dijajah Inggris. Mayoritas penduduk di wilayah yang kini menjadi Pakistan beragama Islam, sehingga muncul keinginan untuk memisahkan diri dan membentuk negara sendiri. Setelah merdeka dari India, Pakistan mulai berkembang menjadi negara yang mandiri dengan sistem modern yang pesat kemajuannya. Namun, dalam proses perkembangan tersebut, muncul konflik kepentingan serta perbedaan etnis dan agama yang menyebabkan pertikaian berkepanjangan antara umat Islam dengan kelompok Hindu dan Buddha, yang sering berujung pada kekerasan. Sejak jatuhnya dinasti Mughal, umat Islam di India merasa terancam sebagai kelompok minoritas. Pembentukan Pakistan diharapkan menjadi solusi untuk membangun identitas dan masyarakat Muslim yang mandiri yang sulit dicapai jika tetap berada di bawah dominasi asing atau Hindu. Oke, selanjutnya ada konsep dasar Islam dan politik. Islam memiliki sifat yang sempurna, mencakup din, agama, dunia, dan daulah negara. Tujuan ajaran Islam adalah mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Islam juga mencakup ajaran sosial dan politik untuk menata tatanan masyarakat. Dalam politik, Islam menekankan kekuasaan, kewenangan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Islam menolak sekularisme karena dianggap tidak manusiawi dan berpotensi menimbulkan kekacauan. Sebaliknya, Islam diyakini lebih mampu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial. Oke, selanjutnya pergulatan ideologi di Pakistan. Yang pertama, kelompok konservatif berpandangan bahwa Islam dan negara itu satu kesatuan. Menurut mereka, Islam secara jelas dan lengkap telah memberikan aturan dalam kemasyarakatan dan pemerintahan. Yang kedua, modernis dan neomodernis berpandangan bahwa Islam hanya sebatas memberikan ide mengenai aturan kemasyarakatan, sedangkan dalam praktiknya dalam mengadopsi sistem lain. Yang ketiga, liberal mengupayakan Islam dan negara menjadi terpisah. Mereka berpandangan bahwa Islam tidak memberikan aturan mengenai kemasyarakatan dan sistem pemerintahan. Selanjutnya, sejarah politik Pakistan. Pakistan dibentuk atas dasar perjuangan umat Islam yang menginginkan negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Muhammad Ali Jinnah sebagai tokoh sentral dalam pembentukan negara ini memimpin Liga Muslim India untuk memperjuangkan terbentuknya Pakistan sebagai negara Muslim yang mandiri. Namun setelah kemerdekaan, Pakistan langsung dihadapkan dengan persoalan ideologi negara. Terdapat dua arus besar yang mewarnai perdebatan politik. Satu kelompok menginginkan negara berbasis Islam secara formal, sementara kelompok lain lebih mengutamakan kepentingan politik, ekonomi, dan kenegaraan tanpa harus melekat pada hukum syariat secara langsung. Dalam proses ini, konstitusi Pakistan pun mengalami perubahan sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1556, 1962, dan 1973, yang mencerminkan dinamika dan tarik-menarik antara kelompok Islamis dan sekuler. Kekuatan militer juga memainkan peran besar dalam sejarah politik Pakistan. Pada tahun 1958, Jenderal Muhammad Ayub Khan
mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer. Ia mengusung modernisme Islam dengan tetap mempertahankan simbol-simbol Islam dalam negara, namun membatasi pengaruh ulama tradisional. Pembentukan Dewan Penasehat Ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam pada masa ini menunjukkan upaya negara untuk tetap mempertahankan identitas Islam dalam bingkai negara modern. Setelah era Zia, Pakistan kembali mengalami pasang surut dalam pembangunan demokrasi. Pada era 2008-2013, terjadi transisi dari kekuasaan militer ke sipil yang relatif damai, namun tetap diwarnai oleh intervensi tidak langsung dari militer. Selain masalah struktural politik, sejarah politik Pakistan juga dipengaruhi oleh kompleksitas hubungan antar etnis dan sektarian. Pakistan memiliki berbagai kelompok etnis seperti Punjabi, Sindhi, Baloch, dan Pashtun yang memiliki aspirasi politik dan sosial masing-masing. Hal ini seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan stabilitas nasional. Ketidakmerataan pembangunan dan dominasi militer yang cenderung didominasi oleh etnis tertentu memicu ketegangan sektarian dan separatisme di berbagai daerah. Oke, selanjutnya yaitu tentang partai politik Islam di Pakistan. Partai pertama, Jamaat-e-Islami, didirikan oleh Maulana Maududi 1941 yang menolak sekularisme dan memperjuangkan hukum Islam. Partai yang kedua, Jamiat Ulema-e-Islam, didirikan oleh Maulana Shobir Ahmad Usmani pada 1945, didukung jaringan madrasah luas dan berpengaruh di Khyber Pakhtunkhwa. Partai yang ketiga, Jamiat Ulema-e-Pakistan, berdiri pada tahun 1948 oleh kelompok Sunni, mendukung resolusi tujuan negara 1949 dan mengikuti aliansi politik menolak kekerasan. Oke, selanjutnya yaitu reformasi era pemerintahan Zia-ul Haq. Yang pertama, reformasi yudisial. Pemerintahan Pakistan melalui proses islamisasi sistem hukum melalui pembentukan Federal Shariat Court atau FSC, sebuah lembaga peradilan khusus yang bertugas menilai kesesuaian undang-undang nasional dengan hukum Islam. Salah satu aspek yang ditinjau FSC adalah undang-undang reformasi tanah yang sebelumnya diberlakukan untuk membatasi kepemilikan tanah oleh individu dan mendistribusikan kelebihan tanah kepada petani kecil dan masyarakat miskin. FSC menyatakan bahwa pembatasan hak milik dalam reformasi agraria bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya terkait perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi. Oleh karena itu, pengadilan menyatakan sebagian besar ketentuan dalam Undang-Undang Reformasi Tanah tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, pengenalan sistem pidana Islam. Sistem hukum pidana di Pakistan mengalami perubahan signifikan melalui penerapan hukum pidana Islam yang dikenal sebagai Hudud Ordinances pada tahun 1979. Undang-undang ini mencakup 5 jenis pelanggaran utama dalam hukum pidana Islam, yaitu zina, qazaf atau tuduhan zina tanpa bukti, pencurian, konsumsi alkohol, dan perampokan. Hukuman yang diberlakukan berdasarkan hukum hudud mencakup cambuk bagi pelaku zina dan peminum alkohol, potong tangan bagi pencuri, dan rajam sampai mati bagi pezina yang telah menikah jika terbukti dengan 4 saksi laki-laki yang adil. Selain itu, pada tahun 1984 diberlakukan Qonun e-Shahadat Ordinance yang mengatur ulang sistem pembuktian di pengadilan. Yang ketiga, pengenalan reformasi ekonomi. Kebijakan reformasi ekonomi yang diterapkan oleh Zia bukan hanya bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi nasional, tetapi juga untuk mengganti sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga atau riba dengan sistem keuangan Islam. Dalam konteks ini, Zia menjadi pemimpin pertama di Pakistan yang secara serius menginstruksikan Council of Islamic Ideology untuk menyusun kerangka kerja ekonomi Islam secara menyeluruh. Salah satu langkah penting dalam islamisasi ekonomi ini adalah pengenalan sistem zakat dan uzr yang diberlakukan melalui pemerintahan presiden pada Oktober 1979. Yang keempat, kebijakan pendidikan. Pada era Zia-ul Haq, sistem pendidikan di Pakistan mengalami perubahan besar sebagai bagian dari program islamisasi nasional. Sekolah-sekolah yang sebelumnya menggunakan bahasa Inggris diwajibkan mengubah bahasa pengantar mereka ke bahasa Urdu. Zia-ul Haq juga mengupayakan pendidikan Islam agar diwajibkan sampai perguruan tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.